Teach me about fucking style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Farid dengan NIM 120501141. Nah, di sini di video kali ini kita akan membahas tentang exception handling. Nah, jadi tanpa berlama lagi, PL atau SQL itu memperlakukan semua kesalahan yang terjadi di blok, prosedur atau fungsi anonim sebagai pengecualian. Jadi pengecualian ini dapat memiliki penyebab yang berbeda seperti kesalahan pengkodean, bug, atau bahkan kegagalan perangkat keras. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu biar lebih gampang dan tidak terlalu lama. Nah, dalam codingan ini E1 dan E2 adalah pengecualian dalam blok tersebut. Nah, jadi ketika pengecualian tersebut terjadi di bagian yang dapat dieksekusi, eksekusi blok saat ini berhenti dan kontrol ditransfer ke bagian penanganan pengecualian. Nah, jika pengecualian E1 terjadi nih, exception handler 1 yang di bagian sini ini akan berjalan. Nih. Nah, jika pengecualian E2 terjadi, yang ini, maka exception handler yang kedua dijalankan. Nah, jika tidak ada pengecualian yang lain muncul, maka others yang ini akan berjalan ya. Nah, setelah penanganan pengecualian dieksekusi, kontrol ditransfer ke pernyataan berikutnya dari blok penutup. Nah, jika tidak ada blok penutup, maka kontrol kembali ke pemanggil jika penanganan pengecualian berada dalam subprogram atau lingkungan host, atau bisa kita sebut dengan pengembang SQL atau SQL+. Jika penanganan pengecualian berada di blok anonim. Dan di sini saya akan memperlihatkan suatu contoh codingan kepada teman-teman. Nah, di sini codingannya adalah declare ada first name employees, first name ini %p gitu ya. Jadi L customer ID employees begin nih di nama variabelnya first name ada employees dan employees ID. Dan di sini kita akan menampilkan output DBMS output line customer name is bla 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 gitu kan, yang ada di variabel f dot underscore first name underscore name. Nah, di sini jika kita jalankan, kita masuk dulu. Dan di sini usahakan untuk memakai user yang sudah teman-teman pakai di video sebelumnya ya. Jadi biar sama gitu. Sini saya memakai user HR dengan passwordnya sudah saya masukkan. Nah, di sini kita sudah masuk dalam SQL. Nah, jika kita menjalankan blok ini dan memasukkan ID pelanggan, maka Oracle akan mengeluarkan error. Nah, mari kita coba. Sini kita set server output on dulu untuk mengeluarkan outputnya. Nah, ini add cth 2 SQL. Nah, di sini dia meminta value dari customer ID. Nah, coba kita masukkan 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa dia menghasilkan error, yang dimana error tersebut adalah data tidak diketemui.
Nah, maka dari itu, untuk mengeluarkan suatu output yang baik, maka kita menggunakan error handling untuk menangani pengecualian ini. Nah, dengan cara kita buat di sini exception when no data found. Nah, di sini kita buat dbms dot output dot line. Kita buat customer, lalu kita buat nama variabelnya dari mana data yang bakal diambil. Nah, lalu kita buat does not exist. Nah, sudah selesai. Maka kita buat exception untuk mengeluarkan output yang lebih baik. Pada codingan ini kita menggunakan error handling. Nah, dengan cara menambahkan exception when no data found then, lalu kita minta keluarkan outputnya yaitu customer, id customer, dan does not exist. Nah, karena di sini kalau misalnya kita tidak mengeluarkan ini, maka datanya tidak ada gitu. Maka jika datanya tidak ada, maka yang akan keluar adalah customer bla 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 bla. Nah, di sini kita akan coba, kita save dulu. Kita buat satu aja. Nah, di sini ada kesalahan, maka dia ada terjadi error di sini. Nah, jadi teman-teman harus tahu gitu, harus paham untuk mencari errornya di mana. Jangan sampai ada salah di underscore, titik, atau titik koma, karena itu sangat mempengaruhi codingannya. Dari itu kita save lagi, lalu kita coba lagi. Nah, di sini kita udah mendapati gitu outputnya, yang dimana outputnya adalah enter value for customer bla 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 1 gitu kan, all 3 bla 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 bla. Nah, customer 1 does not exist gitu. Jadi untuk codingan ini sudah berhasil gitu. Jadi masuk kita pada pembahasan yang kedua, ada juga kategori exception pada PL atau SQL gitu. Pengecualian ini yang didefinisikan secara internal adalah kesalahan yang muncul dari lingkungan dan dukungan pada Oracle Database. Nah, sistem runtime ini memunculkan pengecualian yang ditentukan secara internal secara otomatis. Nah, jika terdapat nih ada bacaan pada terminalnya, ya dimana bacaannya tersebut adalah ora strip 27102 kehabisan memori gitu. Itu adalah salah satu contoh pengecualian yang ditentukan secara internal. Perhatikan bahwa pengecualian yang ditentukan secara internal tidak memiliki nama, tetapi kode kesalahan yang seperti gini, kayak kode-kode gitulah ya. Nah, jika teman-teman nantinya ketemu
ORA strip 27102 itu adalah salah satu contoh pengecualian yang ditentukan secara internal. Nah, pengecualian yang telah ditentukan adalah kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Nah, pengecualian ini yang ditentukan sebelumnya adalah pengecualian yang ditentukan secara internal yang telah diberikan oleh PLSQL. Misalnya, eh, no data font gitu, atau too many rows. Nah, itu adalah pengecualian yang ditentukan pengguna. Ada, eh, itu juga adalah pengecualian khusus yang ditentukan oleh pengguna seperti kita gitu. Ini adalah pengecualian khusus yang kita buat sendirilah jatuhnya. Nah, pengecualian yang ditentukan pengguna harus dimunculkan secara eksplisit. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai pengecualian sendiri, kita harus membuat di codingan tersebut gitu. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, itu adalah trapping Oracle Server Exception. Nah, trapping ini mempunyai beberapa tipe nih teman-teman. Yang pertama itu adalah server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya adalah kesalahan. Nah, di sini berarti kesalahan atau PSQL paling umum itu adalah sekitar 20 atau lebih adalah bernama gitu. Jadi petunjuk penanganannya kita tidak perlu mendeklarasikan pengecualian ini. Mereka telah ditentukan sebelumnya oleh server Oracle dan dimunculkan secara implisit atau otomatis. Nah, yang kedua tipenya itu adalah Oracle yang tidak ditentukan sebelumnya server error gitu. Di sini terdapat kesalahan PLSQL lainnya atau no-name. Jadi caranya itu mendeklarasikan di dalam bagian deklaratif dan izinkan server Oracle untuk meningkatkan secara implisit atau otomatis. Nah, kita masuk pada pembahasan trapping ini, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah trapping predefined Oracle server error. Nah, jadi ada tadi saya sebutkan yang dimana too many rows gitu kan. Jadi di sini saya akan mencoba melihatkan contoh pada teman-teman sebuah codingan yang dimana kita menggunakan too many rows. Jadi too many rows ini saya jelaskan sedikit adalah kesalahan server Oracle yang telah ditentukan sebelumnya gitu. Perhatikan bahwa hal itu tidak dideklarasikan dalam deklarasi ini. Nah, di sini saya sudah mendapati codingannya, jadi coba kita jalankan aja ya. Ini contoh ketiga. Nah, di sini dapat kita outputnya, dipilihkan outputnya itu adalah your select statement retrieved multiple rows gitu. Consider using a cursor. Nah, di sini kalau misalnya kita nih, jika terlalu banyak rows, maka output yang akan keluar adalah ini. Nah, jika tidak terlalu banyak atau masuk dalam codingan yang ini, dalam employees job ID, maka output yang akan keluarkan adalah the last name of the declarer is. Gitu. Kita rapikan aja ya. Oke. Nah, ada juga dalam trapping ini tipenya yaitu trapping non-predefined Oracle server error. Nah, di sini saya akan melihatkan kepada teman-teman contohnya untuk trapping non-predefined. Nah, di sini saya akan coba buat dulu.
Nah, di trapping non-predefined Oracle server error ini kita dapat menjebak atau trap lah jatuhnya eh, bahasa Inggrisnya, yaitu kesalahan server Oracle yang tidak ditentukan sebelumnya dengan mendeklarasikannya terlebih dahulu. Nah, pengecualian yang dideklarasikan dimunculkan secara implisit. Nah, dalam PLSQL, pragma exception init memberitahu compiler untuk mengasosiasikan nama penjualan dengan nomor kesalahan Oracle tertentu. Nah, jika kita misalnya untuk codingan ini, jika kita jalankan gitu, akan menghasilkan error yang dimana nih akan menghasilkan error. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Nah, coba kita ulangi. Nah, akan menghasilkan error seperti ini nih teman-teman. Jadi mereka cannot insert null into. Nah, lalu kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yang dimana tipe traffic lainnya yaitu non-predefined error. Nah, di sini saya sudah juga untuk membuat codingannya. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa contoh. Di sini untuk non-predefined error ini nama pengecualiannya itu dideklarasikan dalam when yang klausa di bagian penanganan pengecualian. Nah, di sini sudah dideklarasikan. Jadi underscore insert underscore except ini adalah nama pengecualiannya. Jadi jika terdapat underscore insert except, maka output yang akan keluar yaitu insert violet. Nah, coba kita jalankan aja. Kita lihat apakah betul. Nah, output yang bakal keluar adalah insert violet gitu. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Di traffic ini ada juga traffic user predefined Oracle server error. Jadi dia menggunakan step pada kode yang akan dieksekusi gitu. Di sini sudah dibikin. Nah, ini traffic user predefined Oracle server error. Nah, dia menggunakan step pada kode yang dieksekusi. Nah, maka ini akan menghasilkan output enable to open file cth.sql. Nah, kita lanjut aja pada pembahasan selanjutnya. Itu mengenai REST statement. Nah, sini saya akan jelaskan dulu sebentar. REST statement itu adalah untuk memunculkan pengecualian secara eksplisit. Nah, kita menggunakan pernyataan REST. Pernyataan REST memungkinkan kita untuk yang pertama yaitu menaikkan pengecualian yang ditentukan pengguna. Yang kedua, menaikkan pengecualian yang ditentukan secara internal. Dan yang ketiga, meningkatkan pengecualian saat ini. Nah, terdapat pun bagian-bagian tipe-tipe dari REST ini. Yang pertama adalah raising a user defined exception, yaitu pengecualian yang ditentukan oleh pengguna atau pengembang lain di bagian deklarasi blok atau subprogram. Dan yang kedua yaitu adalah
yang sudah teman-teman lihat di tampilan layar teman-teman, yaitu adalah declaring a user defined exception. Nah, declaring ini berfungsi untuk mendefinisikan user defined exception. Mirip dengan cara kita mendefinisikan variabel, kita dapat mendefinisikan exception pada bagian deklarasi pada blok. Nah, di sini teman-teman sudah melihat codingannya, ya kan? Jadi jika kita jalankan, maka akan menghasilkan output masuk lagi di scale plusnya, jadi sempat dikeluarkan. Nah, sini kita coba sebentar teman-teman. Ya mungkin tidak akan keluar outputnya, tetapi jika di laptop saya ini tidak bisa, jika teman-teman mencoba di rumah dan mendapatkan, pasti akan menghasilkan output errornya itu adalah kode errornya itu adalah ORA strip 2020 di mana isinya adalah this is not a valid manager. Nah, jadi dapat errornya itu adalah ini 20202 dan this is not a valid manager. Nah, gitu. Jadi nih, teman-teman bisa lihat yang akan menjadikan outputnya jadinya itu adalah ORA 20202 this is not a valid manager. Karena apa? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya cara mendefinisikan user defined exception ini mirip dengan cara kita mendefinisikan variabel. Nah, kita dapat mendefinisikan exception ini pada bagian deklarasi pada blok. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan terakhir mengenai recognizing the scope of exception. Nah, ini adalah menangani pengecualian di blok dalam. Nah, dalam contoh ini
Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, di sini. Dalam contoh ini kesalahan terjadi selama eksekusi blok gitu. Bagian dalam. Bagian pengecualian blok dalam berhubungan dengan pengecualian berhasil dan PLSQL menganggap bahwa ini pengecualian sekarang selesai gitu. Jadi blok luar melanjutkan eksekusi seperti biasa. Nah, jadi di sini kita masuk pada tipenya yaitu propagating exception to on outer block. Jadi jika pengecualian dimunculkan di bagian yang dapat dieksekusi dari blok bagian dalam dan tidak ada pengecualian sesuai handler ada, blok PLSQL berakhir dengan penggagalan dan pengecualian disebarkan ke blok terlampir. Nah, di sini coba kita jalankan aja. Nah, di sini jika employees di mana employees-nya 999 maka akan menghasilkan message 1 gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak rows, jadi akan menghasilkan message 2 atau message 3 gitu. Dan kalau misalnya memang tidak ada yang tidak ada gitu yang datanya, maka error yang akan terjadi yaitu output yang akan keluar adalah message-nya 4 gitu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan yang sudah saya paparkan kepada teman-teman mengenai penanganan exception handling. Nah, jika teman-teman merasa ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.